4 jenis karma berdasarkan fungsinya. 1. Janaka kama, yaitu kama yang berfungsi menyebabkan timbulnya syarat untuk terlahirnya kembali suatu makhluk. Kama ini menimbulkan batin dan jasmani. Kama ini muncul pada pikiran terakhir menjelang kematian. Sifat dari kama ini bisa baik ataupun buruk. Contoh, kelahiran di alam manusia dalam kondisi keluarga yang berkecukupan dan bahagia, atau di alam binatang dengan keterbatasan fisik. Contoh lain, seseorang terlahir di lingkungan keluarga yang bahagia, serba berkecukupan dan memperoleh pendidikan yang baik, dan kebalikannya seseorang terlahir di lingkungan keluarga yang amburadul, serba kekurangan atau miskin dan tidak pernah mengenyam pendidikan yang layak. 2. Upatambaka kama, yaitu kama yang berfungsi mendukung terpeliharanya satu hasil kama yang telah timbul. Kama ini membantu janaka kama, yaitu membantu memberikan waktu untuk menimbulkan hasil atau akibat dari janaka kama yang belum memiliki waktu untuk menimbulkan hasil. Membantu memberikan kekuatan untuk menimbulkan hasil secara sempurna dari janaka kama yang sedang memiliki waktu menimbulkan hasil. Membantu jasmani batin yang dilahirkan janaka kama menjadi maju dan bertahan lama. Contoh, kondisi fisik menjadi lemah karena didukung dengan kurangnya gizi yang baik akibat terlahir di keluarga kurang mampu. Sebaliknya, kondisi fisik menjadi bugar karena didukung dengan adanya asupan gizi yang baik karena terlahir di keluarga yang mampu. Contoh lain, selain ia terlahir di keluarga yang miskin, dia juga terlahir dalam keadaan cacat. Inilah salah satu contoh kama yang mendukung. Contoh lain, umur seseorang yang semestinya ditetapkan oleh janaka kama hanya hidup selama 60 tahun di bumi ini. Tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari ia banyak melakukan perbuatan baik, suka menolong makhluk lain, berdana, melaksanakan sila dan selalu waspada dalam semua tindakan pikiran, ucapan dan perbuatan jasmaninya sehingga umur yang ditetapkan oleh janaka kama selama 60 tahun tersebut bertambah 20 tahun lagi. 3. Upapilaka kama, yaitu kama yang berfungsi menekan, mengolah, menyelaraskan satu hasil kama yang telah timbul. Kama ini menekan janaka kama agar tidak memiliki waktu untuk menimbulkan hasil. Yang telah memiliki waktu untuk menimbulkan hasil akhirnya mempunyai kekuatan menurun. Menekan jasmani batin yang ditimbulkan oleh janaka kama. Contoh, meskipun terlahir di alam binatang, namun mendapatkan kebutuhan hidup yang layak karena dirawat oleh seseorang. Sebaliknya, meskipun terlahir di alam manusia, namun tidak mendapatkan kebutuhan hidup yang layak. Contoh lain, meskipun seseorang terlahir sebagai orang yang miskin serta cacat, orang tersebut mungkin saja mempunyai perilaku kemoralan yang baik. Contoh lain, budi seorang narapidana yang divonis 10 tahun hukuman penjara, namun dalam kesehariannya, ia sering menunjukkan tabiat yang baik, rajin bekerja, maka budi mendapatkan keringanan hukuman menjadi 7 tahun saja. 4. Upagataka kama, yaitu kama yang berfungsi merusak, menyakiti satu hasil kama yang telah timbul. Jadi upagataka kama adalah kama yang memotong kama maupun hasil dari kama lainnya secara menyeluruh. Pemotongan dari upagataka kama ada dua macam. Memotong janaka kama supaya tidak ada waktu untuk menimbulkan hasil atau akibat untuk selamanya. Memotong nama rupa yang dilahirkan oleh janaka kama sampai rusak. Contoh, seseorang terlahir di keluarga yang mampu sebagai hasil dari kama baik, namun karena ia melakukan korupsi akhirnya ia dipenjara dan kehilangan harta dan kebahagiaannya. Sebaliknya,
Seseorang terlahir di keluarga yang kekurangan sebagai hasil dari karma buruk, namun karena jujur akhirnya ia mendapatkan pekerjaan yang layak dan mampu meningkatkan kehidupannya. Contoh lain, walaupun orang itu cacat tubuhnya, karena perilaku kemoralannya baik, ucapannya serta tingkah lakunya juga baik, maka mungkin saja ada orang yang simpati kepadanya. Orang tersebut mungkin akan memberinya pekerjaan yang sesuai dengan keadaannya. Inilah salah satu contoh karma yang memotong, artinya bertentangan atau memotong buah karma yang sedang berlangsung atau buah karma yang sedang dialaminya. Contoh lain, misalnya, Andi adalah seorang pemain bulu tangkis. Ia sering menjadi juara dalam beberapa pertandingan dan bulu tangkis adalah karirnya. Suatu hari, saat Andi mengendarai mobil, tiba-tiba ia menabrak truk yang ada di depannya. Akibatnya, tangan kanannya patah dan cacat seumur hidup sehingga karirnya menjadi hancur. Karma sangat berhubungan dengan perbuatan seseorang saat ini. Segala sesuatu yang dilakukan pada saat ini akan menentukan buah karma di masa depan. Dengan demikian, karma bukanlah nasib yang tidak bisa diubah. Karma masih dapat diperbaiki dan diubah dengan melakukan berbagai karma atau perbuatan yang lain. Jadi, perbuatan saat inilah yang paling penting. Sekian.